Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Pada tahun 2015, seorang wanita bernama Leah Ann Sabin setelah meninggal dunia di usianya yang 74 tahun karena kanker otak. Rahasianya yang paling kelam akhirnya terungkap. Segalanya dimulai dengan sebuah pernyataan aneh kepada penata rambut pribadinya tentang sebuah mayat di dalam karung. Hal itu berkembang menjadi kasus kriminal yang sangat membingungkan publik. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa dong klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Leah Ann memiliki masa kecil yang penuh dengan kesulitan. Ibunya menelantarkannya pada usia muda dan dia menghabiskan sebagian besar hidupnya berpindah-pindah antara rumah kerabat dan panti asuhan. Kurangnya kasih sayang ini membentuk kepribadian Leah yang egois dan tidak peduli pada orang lain. Di usianya yang menginjak 17 tahun, dia memulai karir sebagai seorang perawat. Saat bekerja di rumah sakit di London, dia bertemu dengan seorang pria bernama John Sabin, seorang pria yang berusia 28 tahun yang sudah memiliki seorang istri dan 2 orang anak yang menunggunya di rumah. Leah dikenal juga sebagai seorang yang sangat flamboyan, penuh warna dan eksentrik. Tetangganya memberinya julukan Medley karena sifatnya yang unik dan sandiwaranya yang tidak pernah habis. Alias, dia adalah seorang wanita yang penuh drama. Dia sering menceritakan kisah-kisah liar tentang dirinya yang sangat sulit dipercaya, seperti menjadi seorang penyanyi kabaret atau model ternama. Namun meskipun banyak yang menganggapnya sebagai hiburan semata, tidak ada yang tahu bahwa ada kebenaran yang jauh lebih mengerikan di balik kehidupan Leah. John, yang akan menjadi suaminya Leah, itu adalah seorang veteran perang Korea. Dia sangat terpikat oleh kepercayaan dirinya Leah. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Dan saat mengetahui Leah sedang hamil, John langsung meninggalkan keluarganya untuk menikahi Leah pada tahun 1960. Namun sayangnya kehidupan bersama mereka penuh dengan konflik. Setelah memiliki 5 anak, mereka menghadapi kesulitan finansial yang sangat parah. John diduga melakukan penipuan di tempat kerjanya yang memaksa mereka melarikan diri ke Auckland, Selandia Baru. Pada tahun 1969, pasangan ini membuat keputusan yang sangat mengejutkan, di mana mereka meninggalkan kelima anak mereka yang berusia antara 9 bulan hingga 12 tahun di sebuah panti asuhan tanpa penjelasan. Putri mereka yang bernama Jen yang baru saja berusia 3 tahun saat itu kemudian berbicara tentang pengalaman traumatisnya dalam sebuah wawancara. Saya selalu berharap setiap taksi atau pesawat yang lewat adalah orang tua saya yang akan datang menjemput kami. Dan hal itu berlangsung selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin seorang anak kecil memahami kehilangan seperti itu? Tidak mudah bagi anak-anak mereka yang berpindah-pindah dari satu rumah asuh ke rumah asuh lain dan kembali menjadi anak asuh negara. Karena pemerintah Selandia Baru ingin menjaga kelima anak itu tetap bersama. Mereka mengembangkan sebuah program di mana sebuah rumah keluarga dibangun untuk tempat tinggal anak-anak. Sementara orang tua asuh dirotasi masuk dan keluar dari rumah tersebut. Beberapa orang tua asuh memang ada yang baik, tapi nggak jarang juga guys, mereka mengalami kekerasan dari orang tua asuh lainnya. Ya di mana-mana anak tetap ya pasti nyamannya sama orang tua kandung. Sementara itu Leah mengejar ambisi karirnya sebagai penyanyi kabaret di Australia. Namun ketika usahanya gagal, pasangan itu pun kembali ke Selandia Baru dengan nama palsu yaitu Lee dan John Martin. Selama bertahun-tahun mereka menyangkal keberadaan anak-anak mereka kepada siapapun yang mengenal mereka. Baru sampai akhirnya tahun 1984 mereka mencoba menghubungi anak-anak mereka. Namun pertemuan ini tidak berjalan baik karena anak-anak mereka masih dihantui oleh trauma masa lalunya.
Pasti ya, kita pun ngerti kalau anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, ini juga orang tuanya gimana sih pikirannya, anaknya dipindah-pindahin, ditinggal-tinggalin kayak gitu. Singkat cerita, setelah mencoba berdamai dengan anak-anak mereka yang gagal, Leah dan John kembali melarikan diri. Kali ini mereka berlari ke Inggris, guys. Pada tahun 1997, mereka akhirnya tiba di Bedu, yaitu sebuah desa kecil di Wales Selatan. Kehidupan mereka di sana tampak biasa saja dan normal. Tetapi hal itu berubah setelah beberapa bulan ketika John tiba-tiba menghilang. Leah mulai menggunakan nama tengahnya yaitu Anne dan membangun reputasi sebagai wanita yang sangat ramah, tetapi dia sangat amat teramat memiliki banyak cerita drama. Kadang-kadang ia memberitahu orang-orang bahwa ia tidak pernah menikah atau memiliki anak. Hal itu sebuah kebohongan besar. Dia sering berbicara tentang suaminya yang kasar dan suka berselingkuh. Dia juga menciptakan narasi yang membuatnya tampak sebagai korban yang dizolimi. Namun tidak ada seorang pun yang mempertanyakan mengapa nama John masih tercantum di rekening dan tagihan rumah tangga mereka. Salah satu elemen yang menonjol dalam hidup Leah Anne adalah kebiasaannya menyimpan sebuah kerangka medis. Dia sering menyebut kerangka ini sebagai kenang-kenangan dari masa lalunya sebagai perawat. Kerangka itu terkadang berada di tamannya, terkadang berada di rumah, ataupun di gudang. Namun teman-temannya ini tidak pernah curiga bahwa kerangka ini adalah sesuatu yang lebih dari sekedar pajangan. Leah sering memberi komentar aneh tentang kerangka itu. Suatu hari ketika seorang teman bertanya mengapa dia selalu membicarakannya, Leah pun menjawab, "Semua akan terungkap pada waktunya, sayang." Pernyataan ini meskipun mengganggu dianggap sebagai salah satu lelucon yang sangat aneh. Pada tahun 2000, Interpol berhasil melacak keberadaan Leah untuk memberitahu bahwa putranya Martin telah bundir. Setelah mengetahui putranya meninggal, Leah memutuskan untuk menghubungi putrinya yaitu Jane. Dan dalam percakapan mereka yang pertama kali itu guys, Leah memberitahu Jane bahwa ayahnya John telah meninggal dan bahwa dia tidak pernah mencintainya. Di saat itu Jane yang sudah berduka atas kematian mendadak saudaranya Martin merasa tidak punya waktu meladeni drama ibunya. Dia langsung menutup telepon ibunya dan itulah terakhir kalinya mereka berbicara. Singkat cerita, pada bulan Oktober 2015, Leah Anne akhirnya meninggal dunia karena kanker otak. Namun, hanya beberapa minggu setelah kematiannya, rahasianya yang paling gelap akhirnya terungkap. Pada tanggal 24 November 2015, dua temannya yaitu Ryan Lee dan Michelle memutuskan untuk memainkan lelucon dengan kerangka medis Leah. Mereka membawanya keluar dari gudang untuk membungkusnya kembali. Tetapi mereka segera menyadari bahwa kerangka itu bukanlah alat pajangan. Bau busuk yang sangat menyengat mengisyaratkan kebenaran mengerikan itu. Dan yang lebih parahnya lagi, kerangka itu adalah mayat manusia yang diawetkan dengan sempurna. Polisi pun langsung dipanggil dan mereka menemukan bahwa tubuh itu dibungkus lebih dari 40 lapis plastik, kain terpal, dan kantong belanja. Dan polisi pun langsung menggelar otopsi yang hasilnya menunjukkan bahwa pria itu telah mengalami trauma tumpul di kepala sebelum meninggal. Identitasnya tetap menjadi misteri sampai salah satu kerabat John Sabin memberikan sampel DNA. Mayat itu akhirnya diidentifikasi sebagai John Sabin, yaitu suami Leah Anne yang telah menghilang selama 18 tahun. Wow, lama juga. Jadi selama ini dia hidup dengan kerangka suaminya sendiri di dalam rumahnya. Saat penyelidikan berlangsung, seorang teman lama Leah, yaitu Valerie, menghubungi polisi. Dia mengungkapkan bahwa Leah pernah bercanda bahwa dia telah menghabisi suaminya dengan kepalanya menggunakan pajangan katak batu di samping tempat tidur mereka. Meskipun pernyataan itu awalnya dianggap sebagai bercandaan aja, tapi bukti fisik semuanya menguatkan cerita ini. Katak batu yang ditemukan di rumah Leah ternyata cocok dengan luka di tengkorak John. Pada akhirnya Leah Anne Sabin meninggal dunia tanpa menghadapi keadilan atas tindakannya. Sifatnya yang eksentrik dan suka caper telah menutupi kebenaran selama hampir 2 dekade. Kasus ini tetap menjadi pengingat bahwa rahasia tergelap seseorang dapat tersembunyi di balik topeng keceriaan dan kebohongan.
Cerita tentang Leah adalah perpaduan antara drama, kejahatan, dan tragedi. Dia adalah seorang wanita yang hidupnya penuh dengan konflik, trauma, dan kebohongan yang membentuk dirinya menjadi sosok yang sangat sulit dipahami dan ditebak. Namun dengan pengungkapan terakhirnya, dia memastikan bahwa namanya akan diingat selamanya, meskipun untuk alasan yang sangat mengerikan. Jadi itulah akhir dari cerita Leah and Sabin. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama baik korban, tempat, atau tersangka. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia nonton video kami. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.